Nah, yang ketujuh itu dugaan pelanggaran administratif. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari salah seorang insan pers di Kabupaten Agam. Pada saat ini kita ingin melakukan dialog dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Agam. Nah, terkait dengan khusus pada hari ini, kita diundang khususnya dari kalangan insan pers. Ini sejauh mana perannya kami diperankan oleh Bawaslu terkait dengan kegiatan pilkada pada 2024 ini. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kami dari Bawaslu itu memang melibatkan teman-teman dari media atau insan pers ini sebagai perpanjangan tangan untuk menyiarkan ke ruang-ruang publik terkait dengan sosialisasi pengawasan partisipatif. Bawaslu dalam hal ini mengajak semua pihak untuk melakukan pengawasan partisipatif, ikut aktif dalam proses pengawalan di seluruh tahapan pemilihan di 2024 ini. Ini bertujuan agar mewujudkan pemilihan yang berkualitas dan damai dan berintegritas di Kabupaten Agam. Nah, dalam hal menyikapi keterbatasan jumlah SDM yang dimiliki oleh Bawaslu, kami merangkul seluruh masyarakat. Nah, masyarakat di sini tidak lagi sebagai objek dalam hal pesta demokrasi. Akan tetapi, masyarakat di sini juga diminta untuk berperan aktif melakukan pengawasan bersama Bawaslu. Sehingga memang jika ada terjadi dugaan pelanggaran atau hal-hal yang dilarang dalam proses pesta demokrasi ini, masyarakat bisa langsung melakukan upaya pencegahan atau melaporkan langsung kepada kami Bawaslu sehingga ini bisa kita atasi bersama gitu. Kemudian kaitan dengan insan pers, kira perannya kami dari insan pers apa saja itu? Nah, termasuk dengan rekan-rekan media atau insan pers ini mereka juga kami rangkul untuk bisa menyiarkan kepada masyarakat ataupun kepada peserta dalam kontestasi pemilihan ini untuk tetap mematuhi aturan-aturan yang ada, sehingga dengan adanya keberadaan pers ini bisa menyuarakan lebih luas lagi terkait upaya pencegahan yang kita lakukan di Bawaslu Kabupaten Agam khususnya gitu. Kemudian karena ada semacam kemitraan antara insan pers dengan Bawaslu, agaknya kira-kira ini bagaimana kita, kami tentu perlu tahu dalam konteks indeks kerawanan pemilu itu. Nah, dari 16 kecamatan di Kabupaten Agam, ini kira-kira bagian mana yang diintensifkan khusus di Kabupaten Agam ini sehingga pengawasan pemilu atau pilkada ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai yang diharapkan. Nah, kalau bagi kami selaku pengawas pemilu, kami beranggapan semua daerah itu rawan. Itu yang pertama, kami beranggapan semua daerah itu rawan. Namun berdasarkan kejadian di dua pemilihan sebelumnya, yaitu di 2019, 2020, termasuk di 2024 kemarin, memang ada beberapa daerah yang dalam hal ini menjadi kerawanan menurut kami. Itu berkaitan dengan adanya kasus-kasus yang kita temukan di 3 pemilihan sebelumnya, sehingga itu menjadi catatan kami. Contohnya ada di kecamatan ini pernah terjadi adanya dugaan pelanggaran netralitas. Nah, tentu itu menjadi antisipasi bagi kami, itu menjadi perhatian khusus bagi kami gitu. Termasuk juga kecamatan di pemilu sebelumnya itu mungkin ada terjadi kasus-kasus politik uang. Nah, tentu ini menjadi atensi kami. Nah, apa yang kami lakukan untuk mengatasi itu dengan memperbanyak itu melibatkan banyak pihak dalam melakukan pengawasan, sehingga contoh di kecamatan A ini pernah terjadi dugaan pelanggaran politik uang, sehingga kami datang ke sana mengintenskan dengan jajaran kami di sana untuk melakukan pengawasan. Bahkan atau perlu nanti juga kami akan deklarasikan di daerah itu sebagai kampung pengawasan. Nanti kita ajak seluruh masyarakat, ajak seluruh tokoh masyarakat untuk ikut bersama-sama mengawasi pemilihan di daerah tersebut gitu. Kemudian seperti atensinya yang cukup tinggi khususnya di bidang money politik.
kira-kira gimana dari pihak Bawaslu adanya politik bargaining itu, take and give, satu memberi satu menerima. Jadi ada kesan di masyarakat orang yang sukses, pemimpin yang sukses adalah yang punya cukup materi. Ini bagaimana ini pihak Bawaslu menyikapi sehingga tidak terkesan itu hal yang boleh-boleh saja. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwasanya untuk dalam hal pelaksanaan pemilihan ini perlu kita ingatkan bersama masyarakat kita lagi bahwasanya politik uang itu adalah hal yang dilarang, dan berdasarkan undang-undang juga berbeda dengan pemilu. Di pemilihan ini pemberi dan penerima itu akan dikenakan sanksi terhadap jika terbukti melaksanakan politik uang ini. Nah, melalui media ini kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Agam khususnya agar jangan terlibat dalam proses politik uang, karena ada sanksi pidana yang dan ancamannya yang akan dikenakan jika itu terbukti nantinya gitu. Kemudian terkait dengan pemilih cerdas, sebenarnya konteksnya kan lebih dominan di kalangan ASN atau para perangkat di pemerintahan sampai ke bawah. Nah, biasanya masyarakat kan bertanya kepada mereka itu, oh Pak, Bu, ini kami mau pilih siapa ini pas di era pilkada ini atau pilek itu. Kira-kira gimana kita memerankan sehingga aparat ASN itu tidak terkesan memihak. Sementara di satu sisi dia menyuruh orang untuk menjadi pemilih cerdas. Nah, cerdas dalam konteks ini gimana modelnya? Nah, sebelum kita berbicara pemilih cerdas, memang kami jauh-jauh hari telah mensiasati itu. Pertama, kami telah mengumpulkan seluruh wali nagari di Kabupaten Agam ini untuk bekerjasama dengan kami Bawaslu dan mendeklarasikan diri. Yang pertama, mewujudkan pemilihan kepala daerah itu yang bersih, dan mereka juga kami ajak untuk mengawasi bersama-sama, untuk mensosialisasikan bersama-sama bagaimana masyarakat itu bisa memilih pemimpin yang sesuai kriteria yang mereka inginkan. Dan kami juga menyampaikan kepada ASN ataupun wali nagari ini untuk tidak mengarahkan masyarakat kepada salah satu calon, akan tetapi menyampaikan bahwasanya calon ini silakan pilih sesuai dengan hati nurani pemilih masing-masing gitu. Ya, ini kena seluruh wali nagari di Kabupaten Agam ini sudah kita kumpulkan, termasuk juga dengan seluruh camat juga telah dilakukan sosialisasi terkait dengan netralitas ASN, juga seluruh OPD yang ada di Kabupaten Agam ini, sehingga kita berharap nanti memang aparat pemerintahan ataupun ASN ataupun wali nagari nanti ya bersama-sama kita untuk mewujudkan pemilu berkualitas di Kabupaten Agam ini. Bapak Ibu saudara sekalian, demikianlah wawancara singkat kita dengan saudara kita Yulendra dari Komisioner Bawaslu Kabupaten Agam. Mudah-mudahan dari dialog singkat ini dapat memberikan dampak positif bagi kita semua sehingga terwujud pemilih cerdas, melibatkan dengan trik pemilihan pengawasan partisipatif di Kabupaten Agam. Mudah-mudahan ini untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pokok permasalahan yang lain. Mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.